Fata'allaman lillahi ilman nafi'an in kunta tatlubu kadaraini khilaf. Fata'allaman lillah ilman nafi'an, belajarlah ilmu yang bermanfaat karena Allah. Jika engkau mencari kerajaan dunia dan akhirat. Jadi ketika kita menginginkan menjadi atau ketika kita menginginkan kerajaan dunia akhirat dan mulia di dunia dan akhirat, maka belajarlah ilmu yang bermanfaat, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita ingin mulia di dunia dan akhirat, maka belajarlah ilmu ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti Allah akan memuliakan kita di dunia dan akhirat. Makanya di Al-Quran sebutkan yarfa'illahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Yarfa'illah, Allah akan mengangkat derajat. Yarfa'illahul ladzina amanu, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian. Wal ladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang diberikan ilmu ya sampai beberapa derajat. Jadi di dalam Al-Quran sudah disebutkan bahwa Allah akan meninggikan derajat orang yang beriman dan orang yang berilmu. Makanya kita alhamdulillah ya, walaupun seminggu sekali, alhamdulillah ya, kita mudah-mudahan istiqomah terus menambah ilmu. Mudah-mudahan ya, dengan kita menambah ilmu walaupun hanya seminggu sekali ya, Allah akan mengangkat derajat kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nanti akan beda. Di akhirat itu akan beda nanti. Makanya surga itu banyak ya. Ada surga Firdaus, surga An-Naim ya, dan sebagainya. Surga juga beda-beda nanti. Oh, ini mah kelas para rasul. Surganya juga ini mah untuk para nabi, para wali, orang-orang yang mati syahid ya, orang-orang soleh, dan orang-orang berilmu, ulama yang soleh, yang ikhlas. Nah, nanti akan beda itu derajatnya atau surganya di akhirat akan beda. Itulah pentingnya ilmu, nanti akan dibedakan. Saya pernah naik bis ke Jepara, ke Jawa Tengah, pakai bis eksekutif. Ya, harganya juga lumayan. Kalau nggak salah tuh 400.000 kalau nggak salah, atau berapa ya, lupa lagi. Nah, tempat duduknya juga sebelah kanan 2, sebelah kiri 2. Kalau bus eksekutif mah ya, tempatnya duduknya juga enak banget, ada selimutnya gitu.
Kalau bus ekonomi kan ya yang murah itu yang murah di sebelah sininya ada berapa? 3 kalau nggak salah. Sebelah kanan 3 ya tempat duduknya. Sebelah kirinya 2, 5 kan? Gitu. Dari segi fasilitas ya di dunia saja karena harga beda itu ada kelasnya. Bus juga ada kelasnya kalau harganya beda. Kalau murah ya dapat fasilitas yang seperti itu. Kadang busnya juga nggak ada AC-nya gitu kan kalau murah mah. Gitu. Pengamen juga kadang masuk gitu kan. Pengamen. Kalau bus eksekutif mah enggak. AC ada, bahkan sudah disiapkan kopi. Ya. Di paling belakangnya juga ada apa? Ada toilet kalau bus eksekutif mah. Karena apa kok? Fasilitasnya lengkap. Karena bayarannya juga beda, mahal bus eksekutif mah. Sama, nanti di akhirat juga orang yang hanya beriman saja tapi bukan ulama itu kan akan beda fasilitasnya nanti di surga itu. Seperti itu. Berdasarkan tadi itu, yarfa'illahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Makanya ada syair di ini teh saya menemukan syair ini di kitab Ta'lim Muta'alim, Ta'limul Muta'alim. Di sini juga ternyata ada nih syairnya. Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kullil mahamidi wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi. Ta'alam, belajarlah. Sesungguhnya ilmu itu menjadikan hiasan bagi ahlinya dan juga menjadikan keunggulan dan merupakan ciri bagi setiap perkara yang terpuji. Wa kun mustafidan kula yaumin ziyadatan minal ilmi. Dan engkau harus menambah ilmu setiap hari ya. Wa kun mustafidan kula yaumin ziyadatan. Dan engkau harus mengambil manfaat ya, setiap hari itu akan tambahan ilmu. Jadi setiap hari itu kita dianjurkan untuk menambah ilmu. Wasbah fi buhuril fawaidi, dan berenanglah di lautan yang banyak sekali manfaatnya. Seperti itu. Ya. Kerasa sekali sama saya gitu. Masya Allah, banyak sekali manfaatnya dari ilmu, terutama ilmu agama ya. Nah gitu. Jadi poin yang pertama apa? Kita harus terus menambah ilmu kalau kita ingin mulia di dunia dan di akhirat. Bahkan Imam Syafi'i berkata, man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di akhirat, maka dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, maka dengan ilmu. Tuh, kata Imam Syafi'i seperti itu. Ini Imam Syafi'i ini. Ya.
Kenapa kok dengan ilmu? Dengan ilmu kita mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Kalau orang sudah tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang halal, mana yang haram, tentunya pasti akan lebih memilih apa? Memilih yang halal. Kalau kita tahu ilmu. Nah, dengan tahu perkara yang halal ataupun haram, otomatis kita akan menjauhi perkara yang haram. Sehingga apa? Ketika kita sudah bisa menjauhi perkara yang haram dan melaksanakan perkara yang halal, ya, itu kita berarti sudah dimasukkan ke dalam golongan orang yang bertakwa. Makanya pengertian takwa itu apa? Imtisalul awamirillahi ta'ala wajtinabu nawahihi. Ya. Menyamai perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kalau kata Allah A, kita melaksanakan A, berarti itu menyamai perintah Allah. Ketika Allah menyuruh, ya, aqimus sholat, dirikanlah sholat, kita mendirikan sholat, melaksanakan sholat. Nah, kita berarti sudah apa? Sudah bertakwa itu. Seperti itu. Nah, kalau tidak mengaji, tidak dengan ilmunya, itu sulit untuk menggapai perkara apa, ketakwaan tersebut. Sulit itu. Sulit. Ya. Nah, itu. Nah, ilmu yang bermanfaat itu apa sih? Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang membantu kita untuk bisa taat kepada Allah, dan ilmu yang bisa menyebabkan takut kepada Allah. Nah, itulah ilmu yang bermanfaat. Jadi kita belajar apa nih? Efeknya itu apa ilmu teh? Setelah belajar ilmu A, kita menambah nggak ketaatan kepada Allah? Menambah nggak rasa takut kepada Allah? Kalau tidak menambah, berarti itu bukan ilmu yang bermanfaat atau kurang bermanfaat lah gitu. Tapi kalau ketika kita belajar suatu ilmu, ya, terus ilmu itu membawa kita semakin taat kepada Allah dan semakin takut kepada Allah, maka kita sudah mempelajari ilmu yang bermanfaat, gitu. Nah, itulah ilmu yang bermanfaat. Ilmu Allah itu banyak sekali, masya Allah. Ya. Dan lanjut. Kalau ini kitab Kifayatul Azkiya itu bentuknya tuh ini ya, nazoman gitu. Dari nazoman itu ada penjelasannya gitu. Ta'limu lillahi khairu ibadatin wa khilafatin wa wirasatin fatawassalah. Ya. Belajar mengajarkan, ya. Mengajarkan ilmu yang bermanfaat karena Allah, ikhlas karena Allah, itu khairu ibadatin, sebaik-baiknya ibadah. Jika kita punya ilmu terus diajarkan dengan didasari ikhlas, itulah sebaik-baiknya
ibadah. Bahkan kata Nabi ada ya amalan yang pahalanya terus mengalir walaupun kita sudah meninggal. Iza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Shadaqatin jariyatin au waladin sholihin ya au ilmin yuntafa'u bihi au waladin sholihin yad'ulah. Kata Nabi, jika anak Adam wafat, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama sedekah, shadaqatin jariyatin, sedekah jariah. Nah, sedekah jariah itu wakaf ya. Wakaf. Terus au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang dimanfaatkan atau ilmu yang bermanfaat untuk orang lain. Terus awaladin sholihin yad'ulah, atau mempunyai anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Nah gitu. Tentunya kalau kita punya anak soleh kan ada usaha, ada ikhtiar, ada doa. Ya. Salah satu ikhtiarnya apa? Masukkan anak ke pesantren, ke pengajian-pengajian gitu kan ya. Jadilah nanti apa? Anak yang soleh. Gitu. Nah, nanti orang tua dapat tuh. Ketika anak ngaji, pahalanya orang tua dapat itu. Ya. Makanya luar biasa memondokkan anak, ya, memasukkan anak ke pesantren itu pahalanya besar sekali itu bagi orang tua itu. Besar sekali. Ketika anaknya ibadah, ketika anaknya mengaji, menghafal, itu orang tuanya dapat pahala. Karena orang tuanya apa? Orang tuanya yang memasukkan anaknya ke pesantren. Ya. Nah gitu. Jadi qala alaihi salatu wassalam, al ulama warasatul anbiya. Kata Nabi, ulama itu pewaris para nabi. Dan para nabi tidak meninggalkan dinar dan juga tidak meninggalkan dirham. Sesungguhnya para nabi itu meninggalkan ilmu. Ya. Barang siapa yang mengambil ilmu berarti dia sudah mengambil warisannya para nabi. Ilmu. Ya. Gitu. Terus wajih kalamal qaumi ghairu mukhati'in wa mu'alliman waqir walasta mujadila. Nah, ini sekarang menjelaskan tentang adab adab seorang murid terhadap gurunya. Wa kana badul mutaqaddimin iza jahaba ilal muallimi tasaddaqu bi syai'in wa qala Allahumma astur aiba muallimi anni wa la tujhib barakata ilmihi anni. Ya. Sebagian dari ulama-ulama terdahulu, ulama zaman dahulu,
kalau beliau mau belajar kepada gurunya, mereka itu bersedekah dulu, lalu mereka itu berdoa, ya Allah, tutuplah aib guruku dan janganlah engkau hilangkan keberkahan ilmunya dariku, gitu. Jadi luar biasa ya adab ya santri-santri zaman dahulu, adabnya luar biasa. Salah satu ujian dalam menuntut ilmu itu adalah diperlihatkannya aib atau kekurangan guru. Ya, salah satu ujian yang menurut saya sendiri berat. Ketika Allah menampakkan kekurangan guru kita, itu bawaannya nanti malas belajar nanti. Saya tahu ini kekurangannya, kejelekannya. Akhirnya gak mau tuh mengambil ilmu darinya. Makanya santri-santri zaman dahulu sebelum belajar teh apa? Sedekah dulu. Setelah sedekah, ya, lalu apa? Ya, kalau kita mah tawasul lah. Tawasul dengan amal soleh, ya. Dengan amal soleh boleh, ya. Tawasul dengan amal soleh boleh. Misalnya kita mau ngelamar kerja misalnya, mau ngelamar kerja di PT misalnya ya, sate aran teh Firman mau ngelamar misalnya ke PT. Nah boleh Firman itu, aduh ya Allah saya pengen dimudahkan ya masuk ya kerja di PT dengan mengeluarkan sedekah ini nih. Saya sebelum berangkat ya tes ke PT sedekah dulu. Ada orang miskin kasih makanan, minuman. Ya Allah, dengan mudah-mudahan dengan memberikan makanan minuman ini saya diluluskan atau dimudahkan untuk masuk PT misalnya. Itu boleh dengan seperti itu. Nah ini salah satunya gitu. Santri-santri zaman dahulu gitu. Ya, supaya Allah nutup aib gurunya, bertawasul dengan amal soleh yaitu sedekah, lalu berdoa, Allahumma astur aiba muallimi anni wala tujhib barakata ilmihi anni, gitu. Masya Allah, adabnya luar biasa. Terus waqala Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, ya, aku dulu, kata Imam Syafi'i, ya, ketika belajar dengan Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i. Aku ketika belajar dengan Imam Malik, ya, aku tidak berani membuka kertas, kata Imam Syafi'i. Gak berani membuka lembaran kertas gini nih. Kenapa? Karena takut, ya, suara lembaran kertas ini terdengar oleh gurunya Imam Malik. Masya Allah, sampai seperti itu, sampai gak mau mengganggu gurunya yang sedang ngajar, intinya gitu. Masya Allah, Imam Syafi'i ini gak berani ini. Kan kalau di kitab atau buku ya diginiin kan suka ada suaranya ya, tuh ada suaranya kan ya. Imam Syafi'i nggak berani ya membuka lembaran ini nih, kertas ini, khawatir suara ya
dari balikan kertas ini mengganggu guru saya Imam Malik. Masya Allah, adabnya luar biasa. Makanya berkah, Imam Syafi'i berkah ilmunya. Di Indonesia ini kebanyakan mengikuti mazhab Imam Syafi'i dalam apa? Dalam fikihnya. Kenapa kok Imam Syafi'i sampai banyak pengikutnya ya? Ini ngajinya juga kayak gini, ke gurunya. Gak berani cina saya mah. Membuka kertas ya, lembaran kitabnya itu, khawatir apa? Suaranya mengganggu Imam Malik, gurunya. Masya Allah. Terus ada lagi nih. Wa qala Rabi' wallahi cina. Ya Syekh Rabi berkata, demi Allah aku tidak berani minum. Ya, aku tidak berani minum di hadapan Imam Syafi'i. Karena wibawanya Imam Syafi'i yang sangat besar. Jadi aku ini demi Allah katanya, kata Syekh Rabi, tidak berani minum ya di hadapan Imam Syafi'i. Ya. Karena wibawanya Imam Syafi'i. Gitu coba. Takut, jadi minum saja kalau kelihatan guru takut ya. Masya Allah. Nah gitu, ini sebagian adab ya. Makanya emang kenapa kok orang-orang menuntut ilmunya kurang berkah? Bisa jadi salah satunya apa? Dia meninggalkan adab ketika belajar ilmunya. Ya, al-adabu fawqal ilmi. Adab itu di atas ilmu. Kita berpenampilan seperti orang soleh ustadz gitu ya, di hadapan orang yang belum kenal sama kita. Pasti orang itu lihatnya nggak ilmunya dulu, pasti lihatnya apa? Atau nggak lihat sorbannya dulu, pasti lihatnya apa? Adabnya dulu, gitu. Makanya penting ya ngaji akhlak. Nah, ada lanjut. Nah, ketika kita mau belajar ilmu, ya kitab kuning lah, di kitab kuning ini, itu kita pelajari dulu matannya. Setelah matan baru syarah. Kalau matan mah apa? Kalau di kitab kuning itu ada penjelasan ya secara globalnya, secara umumnya. Secara umumnya, biasanya sedikit-sedikit itu penjelasannya. Gitu. Nah, pelajari dulu matannya, penjelasan yang globalnya. Baru setelah itu mempelajari syarahnya, penjelasan lebih banyaknya gitu. Kalau syarah mah penjelasan dari matan tersebut. Gitu. Misalnya apa? Rukun wudu ya. Rukun wudu kan apa? Membasuh muka, ya enggak? Terus membasuh tangan, kedua tangan sampai siku, mengusap sebagian kepala dan membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Itu matannya itu. Kalau syarahnya apa? Nanti dijelaskan membasuh wajah
Nanti dijelaskan sama syarahnya, mah. Wajah itu batasannya mana? Dijelaskan. Ya. Dijelaskan dari sini ke sini. Dari sini. Gitu. Itu apa syarah. Nah, kita belajar apa? Kalau mau belajar matannya dulu. Matannya dulu baru syarah. Nah, terus nah, kita juga fabda bi fardil ain suma'mal bihi sumal kitab fasunat. Nah, kalau belajar itu kita dahulukan ilmu yang hukumnya fardu ain. Ilmu yang fardu ain itu apa? Pertama, ilmu tauhid. Yang kedua, ilmu ahwal qalbi. Atau suka disebut apa? Ilmu tasawuf. Yang ketiganya ilmu syariah. Ilmu syariat. Ya. Ilmu tauhid, ilmu ahwal qalbi, ya. Dan ilmu syariat. Ilmu syariat suka disebut ilmu fikih. Jadi kesimpulannya tauhid, fikih, tasawuf. Nah, ilmu tauhid itu menjelaskan apa? Menjelaskan tentang sifat-sifatnya Allah. Allah itu disifati alim, berilmu, qadiron, mampu, hayyan, hidup, ya, muridan, berkehendak, mutakaliman, berbicara, berfirman, sami'an, mendengar, basiron, melihat, wahidan, esa, ya, gitu. Terus dalam tauhid, ilmu tauhid itu kita ya mengetahui bahwa sesungguhnya Allah itu punya malaikat, dan malaikat itu hambanya Allah yang tidak pernah maksiat dengan apa yang diperintahkan Allah. Malaikat mah tidak pernah maksiat dan tidak makan. Malaikat itu tidak makan. Wala yashrabuna, dan malaikat itu tidak minum. Gitu. Terus di dalam ilmu tauhid itu ya menjelaskan kitab-kitabnya Allah. Ya, mengetahui para rasulnya Allah siapa aja. Ya, itu dalam ilmu tauhid. Terus tentang kiamat, ya, pertanyaan malaikat munkar wa nakir, ya, surga, neraka, hisab, perhitungan amal, mizan, timbangan amal, sirot, jembatan, ya. Nah, itu ada apa? Penjelasannya di ilmu tauhid. Dan di akhirat itu ya, ada surga, ada neraka. Nah, kalau ilmu tasawuf itu atau ilmu ahwal qalbi itu menjelaskan tentang, jadi menjelaskan tentang hati
Jadi hati itu mempunyai akhlak yang terpuji dan akhlak yang tercela. Adapun akhlak yang terpuji seperti tawakal kepada Allah, ikhlas, ya, syukur atas nikmatnya Allah, tobat dari maksiat, takut kepada Allah, mengharap kepada Allah, juhud, sabar, cinta kepada Allah, ridho dengan qadanya Allah, keputusannya Allah, ya. Nah, itu akhlak yang terpuji. Nah, itu penjelasannya apa? Ada di ilmu ahwal qalbi atau ilmu tasawuf. Adapun akhlak yang tercela, ya, seperti apa ini? Menggibah, ya, dusta, marah, hasad, iri, pelit, cinta kedudukan, cinta dunia, sombong, ujub, ria. Nah, itu sifat apa, akhlak-akhlak tercela. Nah, itu pembahasannya di kitab apa, di ilmu tasawuf. Adapun ilmu syariat seperti menjelaskan tentang toharoh, tata cara bersuci, ya, tata cara bersuci, tata cara sholat, zakat, ya, puasa, haji, dan macam-macam perkara ibadah, ya, muamalah, munakahat, tentang pernikahan. Itu penjelasannya ada di ilmu syariat atau ilmu fikih, ya, gitu. Nah, itu ilmu yang fardu ain mempelajarinya, ya. Kalau gitu, ada nggak ilmu yang fardu kifayah? Nah, ini ada. Ama fardu kifayah. Ada ilmu yang hukumnya fardu kifayah. Ilmu fardu kifayah contohnya seperti ilmu kedokteran, termasuk hijamah, berbekam, membekam, ya. Jadi kita teh harus ada yang bisa ngebekam nih, ya, sok pelajari ilmu bekam. Alhamdulillah saya pernah belajar diijazahin belajar ilmu bekam, ya. Kalau di pondok teh suka saling bekam sama santri teh. Ada alatnya, beli, ya. Jadi gitu, dibekam, ya, ngebekam, saling bekam, ya. Terus ilmu apa lagi? Menjahit, itu fardu kifayah, ya, ilmu menjahit. Ilmu pertanian, ilmu menenun, politik, sama, itu fardu kifayah hukumnya. Gimana? Ada juga ilmu yang haram mempelajarinya. Contohnya ilmu sihir, ya, ilmu sihir. Ya, sihir menyantetnya, nyantet orang, ya. Nah, ya lumayan, ya, rek nyantet orang, mempelajari ilmunya dulu. Nah, itu haram, itu mempelajari ilmu sihir, menyihir orang. Nah, ilmu sihir, ya, haram.
gitu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya, terutama untuk diri saya pribadi dan umumnya untuk kita semua. Mohon maaf lahir batin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.